Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teacher Corner. Oke teman-teman, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang ada masalah semoga segera diselesaikan masalahnya. Dan bagi teman-teman yang sedang berjuang, semoga Allah mudahkan, diberikan kemudahan dalam setiap tesnya. Dan ini jadwal kita sudah keluar, terus tinggal H-4 ya teman-teman, sudah semakin mepet waktunya. Dan semoga teman-teman bisa mempersiapkan dengan baik. Oke, kali ini kita akan bahas tentang subtes etika dan tridharma perguruan tinggi di bagian kisi-kisi pengetahuan umum penelitian ya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas secara umum karena materinya sangat banyak sekali yang ada di kisi-kisi, sementara waktu kita untuk belajar semakin mepet. Setidaknya semua kisi-kisi sudah kita sentuh, kita pelajari, meskipun itu hanya di surface saja atau di bagian permukaan saja. Oke, di sini akan saya jabarkan mengenai jenis-jenis penelitian, yaitu skemanya yang kita pelajari ya. Kalau dari segi metodologi penelitian, saya kira teman-teman sudah banyak yang memahami. Akan tapi mungkin untuk skema-skema penelitian yang ada di perguruan tinggi, mungkin teman-teman sebagian masih asing, atau mungkin sebagian sudah paham, atau mungkin yang lain justru sama sekali tidak memahami. Oke. Di sini kita belajar bersama-sama tentang skema penelitian yang ada di perguruan tinggi. Materi ini saya ambil dari Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti. Teman-teman tinggal search di Google saja, PDF itu langsung muncul. Silahkan di-download dan semoga teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik. Oke. Jenis-jenis penelitian ataupun skema penelitian yang ada di perguruan tinggi itu ada beberapa topik besar. Ya, yang pertama adalah tema skema besarnya adalah penelitian kompetitif nasional. Nah, penelitian kompetitif nasional itu terdiri dari beberapa skema yang lebih detail lagi. Ya, yang pertama adalah skema penelitian dasar, skema penelitian terapan, skema penelitian pengembangan, skema penelitian dosen pemula, skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, skema penelitian pasca sarjana. Nah, untuk penelitian pasca sarjana ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama penelitian disertasi doktor ya untuk yang S3, yang B penelitian pendidikan magister menuju doktor sarjana unggul ini untuk yang S2, dan penelitian pasca doktor ya. Ini mungkin bisa postdoc ataupun penelitian-penelitian setelah selesainya program doktor. Oke. Yang selanjutnya untuk tema skema besarnya ada penelitian desentralisasi ya. Di situ ada 3 skema penelitian. Yang pertama skema penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, skema penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, skema penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi. Ya. Terus yang C ada penelitian penugasan. Itu skema besarnya. Terus dibagi menjadi 4 bagian. Pertama ada skema konsorsium riset unggulan perguruan tinggi, 2 skema kajian kebijakan strategis, 3 skema world class research, yang keempat skema riset kemitraan ya. Nah, itu secara umum skema penelitian yang ada di perguruan tinggi seperti itu, dibagi menjadi 3 skema besar, kemudian dirincikan lagi menjadi beberapa bagian skema kecil. Oke, kita akan kupas secara umumnya saja dari definisinya supaya teman-teman bisa membedakan secara umum. Setidaknya ketika nanti muncul di soal jenis penelitian ini, skema ini dan sebagainya, teman-teman setidaknya sudah pernah membaca. Kalau kita bahas sampai secara detail ke syaratnya, terus prosedurnya seperti apa, nanti saya kira waktunya tidak akan cukup. Gitu teman-teman. Semoga teman-teman berkenan dengan materi yang saya sampaikan. Oke, yang pertama skema penelitian dasar. Penelitian dasar dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep, dan atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep atau proof of concept, fungsi dan atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Nah, ini adalah penelitian yang paling basic sekali, tapi itu yang sebagai pokok paling dasar, yaitu menemukan teori-teori, terus ada mungkin teknik-teknik tertentu, itu yang paling basic, sehingga itu menjadi
semakin dikembangkan menjadi bagian-bagian dari keilmuan. Tapi itu adalah yang menjadi pokok dasar sebuah keilmuan adalah hasil-hasil penelitian dasar ini ya teman-teman ya, yang paling basic sekali gitu, teori-teori dasar. Nah ini penelitiannya justru malah semakin sulit karena targetnya adalah menemukan teori gitu. Oke, lanjut. Ini ada penelitian terapan. Skema penelitian terapan itu merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar. Penelitian terapan ini adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan iptek. Nah, ini penelitian terapan ini sebagai tindak lanjut tadi penelitian dasar tadi ya, sudah ditemukan teorinya atau formulanya, terus formula itu digunakan atau diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, industri, dan pemerintahan seperti itu. Lanjut, skema penelitian pengembangan. Nah, penelitian pengembangan ditujukan untuk mencapai pengembangan lebih lanjut pada tahapan model produk purwarupa yang telah diuji coba dalam lingkungan yang sebenarnya. Penelitian pengembangan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk mengembangkan produk komersial. Dalam penelitian ini diperlukan keterlibatan mitra sebagai investor. Nah, ini sudah lebih berkembang lagi. Kalau tadi yang pertama kita menemukan teori, yang kedua mengaplikasikannya untuk menyelesaikan masalah. Kalau penelitian pengembangan ini sudah mengembangkan dari model-model yang sudah ada, dikembangkan lagi dengan kepentingan komersial, dan itu melibatkan beberapa stakeholder seperti investor dan sebagainya. Oke, yang ketiga, mohon maaf, yang selanjutnya program penelitian dosen pemula atau PDP ya. Ini nanti teman-teman ketika menjadi dosen mungkin akan melewati fase ini ya. Program penelitian dosen pemula atau PDP dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Nah, di sini untuk peneliti pemula ya, biasanya nanti dosen-dosen muda ataupun dosen baru itu mungkin akan mendapatkan kesempatan untuk join dalam bidang ini, skema penelitian ini, guna mengasah skill penelitiannya gitu teman-teman. Semoga nanti dengan teman-teman lolos SKB bisa mengalami fase ini ya, amin. Oke. Yang selanjutnya skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Nah, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi bertujuan untuk memperkecil kesenjangan kualitas antara perguruan tinggi di bidang penelitian dengan memfasilitasi kerjasama penelitian antar kelompok peneliti yang relatif baru berkembang melalui skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi itu kan memang ada beberapa klasterisasi yang kemarin kita bahas di pengabdian masyarakat itu. Ada klasterisasi perguruan tinggi berdasarkan kinerja pengabdian masyarakat. Nah, kalau yang ini ditinjau dari klasterisasi perguruan tinggi berdasarkan kinerja penelitian. Nah, kampus-kampus yang kecil biasanya itu output penelitiannya masih kurang ataupun kualitasnya juga belum sebaik kampus-kampus besar. Maka di situ untuk menjembatani dan mengurangi kesenjangan kualitas kampus antar perguruan tinggi, maka diadakan kerjasama penelitian antar perguruan tinggi untuk mengurangi kesenjangan itu tadi ya teman-teman ya. Yang selanjutnya penelitian pasca sarjana. Nah, ini teman-teman sudah sangat memahami saya kira. Penelitian pasca sarjana adalah penelitian yang berbasiskan institusi dan dapat diikuti oleh dosen guna meningkatkan kualitas penelitian, supervisi ya, ada promotor dan kopromotor tingkat master dan atau doktor, serta untuk peningkatan aspek kompetensi dan kualitas keilmuan lulusan serta tenaga pengajar di instansi pasca sarjana. Nah, ini teman-teman sudah sangat memahami. Dan ini merupakan salah satu syarat kelulusan ya. Ada penelitian disertasi, penelitian magister, dan penelitian pasca doktor ya. Oke. Selanjutnya ada penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Nah, ini untuk yang skema berikutnya tadi ya, skema besarnya sudah beda ini. Nah, sama-sama penelitian dasar, akan tapi di sini diberikan imbuhan unggulan perguruan tinggi, jadi PDUPT. Penelitian dasar unggulan perguruan tinggi yang didasarkan pada bidang unggulan yang termuat pada rencana strategis atau Renstra penelitian perguruan tinggi mempunyai sasaran yang dihasilkannya teori, metode atau kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Ya, ini yang dimaksud adalah
sama dengan penelitian yang di atas tadi, penelitian dasar yang tujuannya menemukan teori, metode, dan sebagainya. Akan tetapi setiap perguruan tinggi memiliki bidang keunggulan yang berbeda. Ya, contohnya seperti IPB itu mungkin di pertanian, terus ITB di bidang teknik, engineering. Nah, itu mereka diberikan skema khusus untuk menggunakan penelitian dasar di bidang yang mereka unggul di kampus tersebut, dan itu sejalan dengan rencana strategis kampus, ya khususnya di bidang penelitian. Skema PDUPT ini dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium. Konsorsium itu gabungan dari beberapa universitas ya teman-teman ya. Gitu. Lanjut. Penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Nah, ini juga sama, penelitian terapan akan tapi ditambahkan unggulan perguruan tinggi. Penelitian terapan unggulan perguruan tinggi sebagai salah satu wadah bagi perguruan tinggi untuk dapat melaksanakan rencana strategis penelitiannya. Penelitian ini berorientasi pada ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium, lapangan, atau lingkungan yang relevan. Nah, ini juga sama, penelitian terapan penyelesaian masalah akan tapi lebih ditonjolkan pada bidang tertentu apa yang paling unggul di perguruan tinggi tersebut dan paling sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi tersebut gitu. Jadi kalau yang unggulan perguruan tinggi itu memang menyesuaikan dengan karakter yang paling unggul di perguruan tinggi tersebut itu apa. Nah, itu bisa dimasukkan dalam skema penelitian ini. Penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi ini juga sama, penelitian pengembangan. Ya, penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi dirancang untuk memfasilitasi pengembangan hasil-hasil penelitian perguruan tinggi yang telah dilakukan atau dasar atau terapan agar dapat diaplikasikan pada masyarakat pengguna. Usulan PPUPT harus mampu menguraikan keterkaitannya dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi. Nah, ini juga sama. Prinsipnya penelitian pengembangan, jadi pengembangan dari yang sudah ada, tapi mengacu pada rencana strategis dan juga bidang yang paling unggul di kampus tersebut. Itu. Oke. Konsorsium riset unggulan perguruan tinggi. Nah, hasil penilaian kinerja penelitian perguruan tinggi memetakan perguruan tinggi ke dalam 4 kelompok. Nah, ini tadi ya, hasil kinerja penelitian perguruan tinggi itu kan ada klasterisasi. Nah, klasternya itu ada ini 4 kelompok ini, ada 4 klaster, yaitu kelompok mandiri, kelompok utama, kelompok madya, dan kelompok binaan. Nah, itu klaster dari penelitian yang ada di perguruan tinggi. Dari penilaian kinerja penelitian ini juga dapat dipetakan keunggulan bidang penelitian setiap perguruan tinggi. Berdasarkan hasil analisis kekuatan yang telah teridentifikasi pada masing-masing perguruan tinggi, selanjutnya dapat diberikan penugasan pelaksanaan penelitian sesuai keunggulan bidang penelitian perguruan tinggi dalam bentuk konsorsium. Nah, ini juga sama untuk menjembatani dan agar terintegrasi antara perguruan tinggi dengan yang berbeda klaster. Jadi ada satu skema yang bisa menemukan mereka dalam satu proyek penelitian, dan itu disesuaikan dengan bidang-bidang yang paling unggul dari perguruan tinggi mereka itu apa. Perguruan tinggi A unggul di bidang ini, perguruan tinggi B unggul di bidang ini. Ya, itu terus mereka dikolaborasikan sehingga tercipta sebuah proyek penelitian yang bisa diterapkan atau bermanfaat. Nah, yang selanjutnya skema kajian kebijakan strategis. Nah, ini kalau di luar itu kan banyak kita mungkin mempelajari atau membaca jurnal-jurnal research policy ya. Jadi penelitian kebijakan ya. Skema kajian kebijakan strategis ini bertujuan atau diharapkan dapat memberikan landasan akademik yang kuat dalam penetapan kebijakan strategis. Nah, jadi ketika menetapkan sebuah kebijakan itu berdasarkan hasil-hasil research, sehingga kebijakan itu benar-benar sesuai dan bisa aplikatif atau bisa langsung diaplikasikan di lapangan ketika didasari landasan hasil penelitian atau landasan yang bersifat akademis tadi ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya ada skema World Class Research atau WCR ya. Penelitian ini melalui skema World Class Research bertujuan untuk mendukung peringkat perguruan tinggi Indonesia masuk pada 500
QS ya, ini ya, QS World University Ranking yang kita sering jadikan acuan ketika melihat kualitas ataupun ranking perguruan tinggi di dunia. Melalui peningkatan kualitas publikasi artikel pada jurnal internasional bereputasi yang merupakan upaya strategis untuk meningkatkan citasi. Nah, ini adalah targetnya supaya perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu bisa masuk 500 peringkat 500 besar ya dari perguruan yang ada di dunia. Itu melalui peningkatan kualitas publikasinya. Makanya diberikan skema World Class Research. Nah, ini bisa digunakan untuk skema penelitian baik kerjasama dengan dalam negeri maupun luar negeri, seperti itu teman-teman. Skema research kemitraan. Skema research kemitraan ini bertujuan untuk memfasilitasi penelitian-penelitian kerjasama di perguruan tinggi dengan institusi pelaksana penelitian baik di dalam maupun luar negeri guna menghasilkan penelitian terintegrasi. Ini juga sama, nanti bisa dimanfaatkan untuk penelitian kerjasama di luar negeri. Tapi ini yang kerjasama adalah badan-badan penelitian atau unit-unit penelitian ya. Tidak hanya dengan perguruan tinggi saja, tapi dengan institusi penelitian gitu ya. Bisa di luar negeri, bisa di dalam negeri, dan sangat disarankan untuk yang di luar negeri seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman, mungkin hanya dari definisi saja, tapi saya harap teman-teman setidaknya bisa membedakan ketika nanti muncul dalam soal jenis-jenis penelitian atau skema penelitian tertentu, sehingga paling tidak teman-teman sudah definisinya seperti ini, tujuan maksudnya seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman, semoga Allah memudahkan untuk ujian tes SKB-nya dan teman-teman semua, dan juga kita bersama bisa lolos untuk CPNS tahun ini dan sah menjadi dosen CPNS. Oke, semangat belajarnya, jangan lupa untuk subscribe dan boleh dinyalakan lonceng notifikasinya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.